Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dari manapun sahabat berada. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan sahabat semua yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini. Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak suatu diskusi dan debat yang sangat menarik untuk kita ikuti, di mana di dalam diskusi atau debat tersebut ada para apologet Kristen dan juga ada Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawan. Kita akan melihat bagaimana para apologet Kristen ini dan juga ada pendeta di dalamnya. Mereka dengan sangat baik, dengan sangat tegas menjelaskan, memaparkan tentang siapa Tuhan Yesus itu sendiri, sehingga hal ini akan membuat Ustadz Suma sendiri akan membuka pikirannya. Akan tetapi ya walaupun demikian pastinya Ustadz Suma akan tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Karena apa? Karena Ustadz Suma tidak menganggap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti itu, dia hanya sebagai seorang utusan saja, seperti itu. Maka tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Dan saya mempersilahkan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 11 ayat 2, Matius 11 ayat ya Matius 11 Matius 1 ayat 21, di sana jelas, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, bukan nama yang lain. Dan saya baca coba dari terjemahan baru ya. Kalau soal terjemahan bahasa asli memang saya tidak menguasai, tapi kalau dipaparkan kita akan coba nanti sama-sama selidiki. Oke. Menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam nats ini dituliskan oleh Matius di sini bahwa Yesus itulah yang akan menyelamatkan umat Tuhan itu sendiri dari dosa mereka. Jadi bukti kasih daripada Bapa kepada manusia bukanlah konsep manusia, melainkan konsep Bapa itu sendiri. Yang kedua, dalam Yesus sendiri berkata dalam Lukas 19, saya akan coba pelan-pelan. Lukas, kebetulan saya nggak bisa cepat-cepat. Ya maklumlah, saya bukan pendeta. Yang kedua, saya bukan seorang teolog, tapi seorang jemaat yang belajar setia saja. Oke, Matius 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu sebagai pendekatan ayat yang boleh saya katakan bahwa salib itu adalah merupakan bukti kasih Bapa kepada manusia. Manusia tidak akan pernah mampu untuk datang kepada Tuhannya, karena manusia memang sudah terusir, terlempar dari Taman Eden di zaman Adam dan Hawa karena pelanggaran terhadap aturan Tuhan. Sebenarnya sederhana, tetapi ya mungkin begitulah narasi yang ada di dalam Kejadian. Dosa itu dimulai dari Adam dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yang dimana dikatakan jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kepada waktu kamu makannya pastilah engkau mati. Demikian dikatakan Bapaknya Yesus kepada Adam dan Hawa pada masa itu. Tapi Adam dan Hawa terbuai dengan si iblis atau si ular. Dalam Alkitab itu Kejadian dikatakan ular. Di sana terbuai, terperdaya si Hawa, sehingga akhirnya mereka melanggar, akhirnya makan buah itu. Dan akibat makan buah itu, di sanalah terjadi yang pertama kali terjadi pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Pelanggaran terhadap aturan Tuhan atau hukum Tuhan sama dengan di dalam keimanan disebut namanya dosa. Sanksi daripada dosa itu akhirnya Adam dan Hawa terusir, terlempar atau tereksekusi dari Taman Eden itu sendiri. Maka setelah manusia itu keluar dari Taman Eden, betapa Tuhan itu rindu atau Bapa itu rindu untuk memberikan untuk mengembalikan manusia itu kembali lagi ke Taman Eden itu sendiri. Oi, panjangan. Dibatasi waktunya Pak HDS. Oke, silakan kalau mau pakai timer boleh. Boleh kalau mau pakai timer boleh. Jadi kepanjangan memang aku nggak sesuaikan aja dulu biar nggak. Iya. Oke. Saya kira itu aja dulu. Kalau mau pakai timer boleh kita pakai timer, nggak apa-apa. Kalau host mau pakai timer. Ya, baik. Silakan. Okay. Saya cukup. Saya menarik dengan pernyataan awal saudara kita ini ketika mengambil data dari Yohanes 3 nomor 16.
Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini jangan percaya kepada Nabi Muhammad, jangan juga percaya kepada Paulus, jangan juga percaya kepada Lukas, Markus, Matius, bapak gereja, ustadz, pastor, jemaat biasa dan seterusnya. Jangan percaya. Kalau mau hidup kekal, kata Yohanes 3 nomor 16, konon ini adalah ucapan Yesus. Ucapan Yohanes yang kemudian dianggap sebagai firman Tuhan oleh saudara kita. Yang harus kita percaya di sini Yesusnya. Yang harus kita percaya ini Yesusnya. Jangan yang lain, singkirkan dulu yang lainnya. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kira-kira ucapan Yesus yang mana nih yang bisa menghantarkan kita menjadi Kristen? Ucapan Yesus yang mana yang bisa mengantarkan kita ke gereja, sekolah, atau ibadah di hari Minggu? Saya sampai sekarang masih bingung mencari. Kira-kira ucapan Yesus yang mana yang harus kita percaya sehingga kita tidak bersunat? Ucapan Yesus yang mana yang harus kita pegang supaya kita mengkitabkan perjanjian baru, surat-surat Paulus? Ucapan Yesus yang mana yang harus kita percaya supaya kita itu kemudian percaya kepada penyaliban? Ucapan Yesus yang mana yang harus kita percaya supaya kita itu makan babi, membatalkan hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam? Sampai hari ini pun Kristen itu melakukan prosesi ibadah karena percaya kepada Yesus. Mereka sekolah minggu, mereka ibadah minggu karena percaya kepada bapak-bapak gereja. Mereka menyembah Yesus, menuhankan Yesus juga bukan karena percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada pengajaran-pengajaran di luar Yesus yang menginginkan manusia menyembah kepada Yesus. Saya belum menemukan itu. Pola yang ada kemudian adalah Yohanes 11:42. Percaya kepada Yesus. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, kata Yesus. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, yang mengelilingi aku mengatakannya, aku Yesus. Mengatakannya supaya mereka percaya. Percaya apa? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau kita percaya kalau dia itu hanya utusan. Nah tadi Yohanes 3 nomor 16, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Dipercayai sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ternyata dalil Yohanes 11:42 kata Yesus, supaya mereka percaya, aku menyampaikan semua firman supaya mereka percaya bahwa aku ini utusan, bukan Tuhan. Poin pertama. Poin kedua, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya. Coba, mereka percaya. Lagi-lagi apa? Engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridku percaya yang telah menerima firman. Mereka semua percaya bahwa aku utusanmu. Dua. Yang ketiga, Yohanes 14 nomor 11 dulu. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kalau Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, mustahil dibunuh. Mustahil. Yohanes 11:48, karena ketakutan orang Romawi bangsanya diambil, menjadikan Yesus yang bersama dengan Bapa dibunuh. Mustahil dalam Matius 27 nomor 18, karena dengki Tuhan dibunuh. Mustahil. Matius 24 nomor 4, mustahil tipu muslihat bisa membuat Tuhan mati. Mustahil. Kalau diimani Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, itu mustahil terjadi penyaliban terhadap orang ini. Sedangkan orang benar aja, orang suci aja, tak ada dalil. Bunuhlah orang yang benar supaya orang yang bersalah, yang berdosa itu ditebus. Tak ada dalilnya. Apalagi kalau dikatakan Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, itu lebih mustahil lagi bisa dibunuh. Lebih mustahil lagi, lebih sakti lagi itu Yesus. Lalu kemudian nomor 12-nya Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Nah nih poinnya nih di sini. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau kita lihat orang Kristen, mustahile Yesus pernah masuk ke gereja, mustahile. Mustahile Yesus masuk ke rumah ibadah hari Minggu. Mustahile Yesus mengajarkan pengikutnya makan babi. Mustahile Yesus mengajarkan pengikutnya kemudian tidak bersunat. Mustahile Yesus mengajarkan ikut kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Jadi Yohanes 3 nomor 16 mana? Percaya kepada Yesus tapi kok menjadi Kristen?
pola apa yang dipakai? Bukankah Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Lah Yesus masuk ke sinagoge, Yesus bersunat, Yesus puasa, Yesus sujud dalam beribadah. Enggak pernah Yesus nyanyi-nyanyi itu, enggak pernah. Apalagi jingkrak-jingkrak di hari Minggu, berkumpul dengan serumah dengan orang-orang yang tidak bersunat, itu tak pernah. Yesus tidak pernah bergumul, berserta, bersama dengan orang-orang pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, apalagi beribadah, tak pernah. Lalu percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal yang dilakukan Kristen ini yang mana? Ada? Satu pun tak ada. 2000 tahun kemudian kita menengok, kita mencari, kita menelaah. Mana ini? Mana pekerjaan Yesus yang dilakukan Kristen? Mana? Tak ada kita temukan. Nggak ada. Yesus melakukan apa? Kristen melakukan apa? Tak ada. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, kita cari mana? Orang Kristen berdoa, percaya kepada Yesus. Bukti kepercayaannya itu mana? Oh, disembah. Oh, tidak. Yesus tidak mengajarkan itu. Menyembah Yesus itu berarti percaya kepada nabi-nabi palsu. Karena Yesus tak pernah mengajarkan menyembah Yesus. Yang mengajarkan menyembah Yesus itu nabi palsu. Apa buktinya? Matius 7:15 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Kalian ini semua pembuat kejahatan. Enyah daripadaku. Nah, pembuat kejahatan, Matius 13:50 dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi sekali lagi, Bung, saudara saya rindu gitu diskusi dengan orang Kristen yang menguasai materi. Ketika membawa dalil Yohanes 3 nomor 16, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus tidak akan mungkin menghantarkan manusia menyembah kepada Yesus. Tidak akan mungkin, karena Yesus mau dipercaya hanya sebagai utusan. Mana tertulis? Yohanes 11:42. Yohanes 17 nomor 8. Bahkan saudara sendiri yang membawa Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai rasul, utusan. Jadi salib itu hanya aksesoris dari barat, tak ada dalam pengajaran para nabi. Demikian, silakan. Ya, terima kasih Abang Da. Lanjut Pak Hadi. Oke, terima kasih buat Bang Juma ya, yang saya kira tadi sedang membangun konstruksi narasi yang begitu jelas tentang pengutusan Yesus. Saya tidak ada bisa bantah dalil-dalil yang Anda pakai, cuman yang kita bahas di sini adalah tentang salib. Cuman tadi Bang Juma sudah melebar kemana-mana sampai membangun konstruksi narasi untuk suatu penekanan tentang pengutusannya. Tapi satu hal yang pasti saya harus katakan, bahwa Yesus itu memang hanya diutus kepada Bani Israel ya. Dengan bahasa sederhana saya, dia itu memang utusan. Tetapi tidak ada data yang mencatat bahwa dia hanya sebatas utusan atau hanya utusan. Kata hanya di sana adalah merupakan konstruksi narasi dari cara pandang berpikir manusia saja yang punya penilaian persepsi pribadi masing-masing. Tidak ada kata hanya di sana, hanya utusan. Yang saya temukan hanya diutus kepada Bani Israel secara fisiknya, iya, itu saya akui. Yang kalau melebar kemana-mana tentang perintah, tentang ajaran, tentang ke gereja, tentang sana, saya kira Bang Juma coba melebar sekali kemana-mana untuk penegasan hanya untuk satu tujuan, bahwa Yesus itu hanya utusan. Terlalu naif, saya kira terlalu prematur tanpa melihat secara utuh. Kita kembali lagi kepada salib, karena yang mau kita bahas di sini adalah penekanannya kepada salib itu sendiri. Tadi saya katakan salib itu adalah bukti kasih Bapa kepada manusia dengan mengutus. Sekali lagi, Yesus itu tetap dia diutus atau utusan. Itu tidak akan tersangkalkan dan tidak terbantahkan oleh makhluk apapun, termasuk saya pribadi, termasuk makhluk malaikat atau makhluk gaib apapun dia jenisnya, tidak terbantahkan. Memang Yesus 1001% adalah utusan. Tetapi bukan hanya ya, ada bedanya. Yesus utusan, tetapi tidak ada disebutkan dalam kitab hanya. Silakan tunjukkan dalilnya mengenai itu. Saya tidak akan membahas ke sana tentang salib. Kembali lagi kepada salib, kita harus coba memahami salib itu apa, ya. Kalau soal dasar kenapa ya, agama yang lain tidak menerima salib Yesus, pain-pain sajalah dalam pengertian mereka. Salib mungkin saya tidak tahu apa, tapi dalam pemahaman saya salib itu kenapa harus ada dalam kekristenan? Karena salib itu tadi saya katakan bukti kasih Bapa kepada manusia. Yang kedua, salib itu adalah bukti kasih manusia kepada Bapa. Yang menjadi suri teladannya adalah Yesus yang diutus. Suri teladan apa yang dilakukan oleh Yesus? Nah, di sana harus saya coba sampaikan. Sebentar, ini kok HP saya panas pula ini. Bukan hati saya yang panas, HP yang panas, maaf ya. Oke. Ini HP ku di sini tulis baterainya kepanasan ini. Semuanya berawal dari HP.
Iya, HP ku Sebelum ini ke memang hati. panas ini. Nggak apa-apa, kita lagi Assalamualaikum, iklan Bang sebentar. Alex. Oke. Waalaikumsalam. Oke, ya saya akan coba katakan tentang salib. Kenapa Kristen menerima salib tadi? Bahwa salib itu bukti kasih Bapa kepada manusia. Yang kedua adalah bukti kasih manusia kepada Bapa. Yang menjadi tolak ukur teladannya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia menjadi tolak ukur daripada salib itu? Dia sebagai manusia yang diutus, atau dia yang diutus telah menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Yang pertama adalah bukti kasih manusia kepada Bapa. Yang dilakukan oleh Yesus yang pertama adalah bahwa Yesus hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Yang kedua, bahwa Yesus itu hanya menggenapi seluruh nubuatan yang dilakukan atau yang diucapkan, yang dijanjikan oleh Bapa melalui perantara para nabinya, baik itu Musa, baik Daud, baik nabi-nabi yang lain yang mencatat tentang dia, tentang Yesus itu. Nah, dua hal inilah yang menjadi bukti kasih yang telah diberikan teladan kepada manusia melalui pribadi Yesus. Apa itu melakukan kehendak Bapa? Ya, Yesus menjadi terang dan garam dunia. Yang kedua, Yesus siap menderita meskipun nyawa yang menjadi taruhannya, atau meskipun dia harus menyerahkan nyawanya. Yang selanjutnya adalah dia taat dan setia sampai mati hanya untuk melakukan kehendak Bapanya. Yang selanjutnya, Yesus tidak memakai keakuannya, egonya. Dengan bahasa sederhana saya mau katakan, Yesus mengosongkan dirinya sebagai pribadi yang hanya untuk melakukan kehendak Bapanya, bukan kehendak dirinya sendiri. Itu tertulis juga dalam kitab ketika dia mau disalib. Kalaulah cawan ini harus aku lalui, bukanlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendak mulai Bapa. Poinnya adalah bukti kasih manusia kepada Bapa hanya satu, yang mau Yesus sampaikan dalam teladannya. Pesan yang mau Yesus sampaikan dengan teladannya, yaitu dengan hanya melakukan kehendak Bapanya saja. Saya kira itu aja dulu. Oke. Ya, baik. Jangan melebar kemana-mana dulu. Salib Ya. dulu, salib. Saya justru mengikuti arah pembicaraan Anda, saudara saya, yang kemana-mana, entah kemana-mana bahasnya tadi. Justru saya minta kembali ke tema salib. Oke, jadi saudara saya ini, saudara kita ini mengatakan kehendak Bapaknya. Bisa nggak saya minta data kehendak Bapak agar anaknya ini disalibkan? Itu aja dari saya, silakan. Kalau cuma minta narasi seperti yang Anda minta, karena itu kan narasi yang sudah ada di zaman sekarang, tentu dalam pikiran Juma ya. Tetapi saya akan coba ambil pendekatan narasi yang apa yang saya sampaikan, bahwa kehendak Bapaknya adalah salah satu melakukan kehendak Bapak itu. Mari kita coba lihat dalam sebentar ya. Kalau sesuai keinginan Juma, saya bisa jujur aja saya tidak bisa penuhi, karena narasi yang Anda bangun sekarang itu adalah narasi yang ada sekarang, sementara Yesus adanya jauh sebelum kita ada, ya, jauh sebelum kita ada. Oke, saya akan coba lihat Matius 26 ayat 42. Sana sangat jelas dikatakan, lalu ia pergi, saya ulangi, lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Kata Yesus, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Ini tentu penderitaannya yang dimaksud. Kecuali apabila aku meminumnya. Jadi Hilang Pak, suaranya Pak hilang, diulang. Pak Hadi, diulang ya Pak. Bang, Ustaz Alif dengar nggak suaranya? Nggak ada suaranya, nggak ada. Oh, makanya. Hilang, Pak Hadi, diulang tanda-tanda. Pak Hadi. Ya. Lah. Aduh, sinyal kali Bang di bawah. Yang kita minta ada beliau. Masih di bawah. Iya, silakan dinaikkan kembali. Yang kita minta kehendak Bapak. Penyaliban itu kan kehendak iblis. Nah, kita minta kehendak Bapaknya mana? Naik lagi Pak Hadi. Mungkin sama-sama kehendak Bapak, cuman beda Bapaknya. Seperti kata Yesus. Satu Bapak di Antioquia, satu Bapak di surga, Bapak di langit. Sama-sama Bapak. Nah, itu dia. Ayo Bang siapa namanya? Skorus, Adi. silakan naik. Sudah lulus ya. Jangan bilang pulsanya habis lagi datanya. Ada naik lagi Pak. Enggak dong, kan persiapan sudah seminggu ini. Ayo Bang, naik Bang, semangat. Kita ditonton ini banyak orang. Oh naik lagi. Ya.
Ade, Bang Sitorus naik bang. Saya belum masuk ke pemanasan, saya baru pengantar biasa ini. keluar. Ada beliau. Ada masih Bang dah di bawah. Ya udah, ayo Bang Sitorus naik bang. Pencet yang lain lagi. Pak Saurus saya lagi Pak. Nah ini Bang Sitorus, ganti akun. Bukan. Masuk aku. Nanti Bapak ya gilirannya Pak. Belum. Oh lain orang. Beda. Masih di bawah Pak. Pak Ade naik lagi. Ini mak Iya, bang. Bikin teh. Ya. Panas. Jangan lupa kasih mas aku. Dijambak coba, Siap. mungkin jaringannya kali. Iya. Sudah Kak Guru dah. Sudah nunggu dia menyetujui itu. Tadi sih. Saya lihat. Oh masih hilang. HP-nya kepanasan katanya. Ada dah. Hati kayaknya, yang kepanasan kayaknya hati dengan kepala. Aduh. Pak Ade, ayo. Bang Hil, Islam Kristen Bang Hil. Bang Hil. Woi, Bang Hil. Ini gimana ini bang? Iya, belum. Siapa yang salah ini? Belum juga pemanasan Bang Juma. Saya belum pemanasan. Iya, belum. Masih pengantar biasa. Yang Kristen lain boleh naik ya Bang Le ya? Sementara ya. Boleh. Naik Wan. Boleh. Tapi saya bernarasi dulu ya. Iya, silakan Bang Le. Ya, jadi kalau berbicara mengenai kehendak Bapak sesuai dengan narasi yang dibangun oleh saudara kita tadi kan temanya salib. Keliru juga ketika saudara mengatakan istilah salib itu baru ada hari ini. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena salib itu memang sudah terjadi pada masa lampau. Hanya saja kan bahasa yang digunakan bukan salib. Bahasa yang digunakan itu adalah stauros atau kesililon atau cross. Itu bahasa-bahasa yang bersumber dari original teks yang ada di dalam kitabnya orang Kristen. Ini menandakan bahwa saudara mengakui bahwa salib itu adalah istilah Al-Quran yang dicomot oleh agama Anda. Ini secara langsung Anda mengakui dengan mengatakan salib itu istilah yang sekarang. Berarti betul kata salib itu memang ada hanya di Al-Quran yang diambil kemudian lembaga lupa ayat Injil. Lembaga Indonesia gitu ya. Nah, di dalam kitab Anda sebelum masuk kemudian di meja lai ya, lupa ayat Injil selalu keseleo mulut ini. Itu hanya ada stauros dan kesilon atau cross. Jadi itu nggak ada itu. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan misalnya dalam Ulangan 21. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dihukum mati, kemudian digantung dia pada sebuah tiang. Ini merujuk kepada salib ini. Nah, kalau saudara bingung dengan kata salibnya karena nggak menemukan di Google atau dimanapun di dalam kitab saudara yang terkait dengan firman Tuhan, ya kehendak Bapa yang di langit, maka Anda bisa gunakan ini Ulangan 21 nomor 22. Kemudian digantung pada sebuah tiang. Nah, ini nanti merujuk kepada Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Harusnya tiang saja, nggak ada kata salibnya. Salib itu penambahan dari Al-Quran yang digantung pada tiang. Nah, yang kita minta, di mana tertulis kehendak Bapa agar Yesus orang benar, orang yang dikasihi, anak yang dianugerahkan kepada dunia ini, agar dibunuh, agar digantung di tiang. Itu tertulis di mana? Ada nggak kehendak Bapa? Nggak ada kan? Sama seperti paparan saya tadi di awal. Apa yang bisa menjadi rujukan kami umat Islam untuk menerima perbuatan-perbuatan Kristen dalam hal ibadah dalam kekristenan seperti ibadah Minggu, Natalan, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, merasulkan Lukas, merasulkan Markus, Matius, Yohanes, menjadikan kitab-kitab Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale, dan Remaneng. Itu apa yang bisa kami jadikan sebagai benang merah penyambung antara kehendak Yesus, percaya kepada Yesus dengan hal-hal tersebut? Tidak makan tidak bersunat, makan babi, makan guguk, makan monyet, makan biawak, makan pararang, makan kalonjing. Apa benang merah dari percaya kepada Yesus dengan itu semua? Apa? Percayalah kepada orang yang mengajarkan menyembah kepadaku. Tertulis di mana? Jadi kita cari kemudian benang merah. Kami sebagai Muslim ini mencari benang merahnya. Ini Kristen mengaku percaya kepada Yesus, jatuh kepada penyembahan kepada anak orang. Ini datanya kemana perginya gitu loh.
Oh. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya, hambanya yang tunggal, yang satu-satunya, yang datang lahir sebagai manusia tanpa ayah. Supaya barang siapa yang percaya, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad? Bukan. Kepada Lukas? Bukan. Kepada pendeta? Bukan. Kepada pastor? Bukan. Penatua? Bukan. Jemaat biasa? Bukan. Bang Suma? Bukan juga. Lalu percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Maka memperoleh hidup yang kekal. Oke. Kalau percaya kepada Yesus, polanya di mana? Yohanes 14:12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaan Yesus? Tentu Trimurti, Trinitas, apa? Ya Trinitas, Tritunggal. Untung bukan Trikwek. Ya. Pekerjaan Yesus apa? Ibadah. Apa ibadahnya? Sujud. Kristen salto-salto, pakai piano lagi, pakai band segala macam. Habis itu dikasih lampu apa, disco. Informasi Malah DJ Bang, masuk lampunya mati katanya. Ya habis itu dengarkan aja supaya saudara nanti tanggapi sambil menunggu ya, pakai aki. Nah, kemudian pekerjaan Yesus itu apa? Sabat. Bukan hari Sandai, hari Dewa Matahari, bukan, hari Sabat. Itu Yesus pekerjaannya. Pekerjaannya Yesus apa? Puasa. Puasa Yesus itu. Pekerjaan Yesus tidak pernah berdoa kepada siapapun. Berdoanya hanya kepada Dia yang Ahad. Dia yang Maha Esa. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Doanya, harapannya, semua dilimpahkan hanya kepada yang Ahad, yang Esa. Itu pekerjaan Yesus tuh. Disunat, pekerjaan Yesus. Tidak makan babi, tidak makan kera, tidak makan monyet, tidak makan gorila, tidak makan kuda Nil, tidak makan kapal selam, tidak makan helikopter. Itu pekerjaan-pekerjaan Yesus, hanya makan makanan yang dihalalkan saja. Yang dihalalkan menurut hukum Nabi Musa. Sementara Kristen, andai saja tabung gas itu bisa dikolak, dimakan. Anda bisa pohon kelapa itu dibikin capcay, ya masuk juga di perut. Berbeda dengan pengajaran Yesus kan? Nah, mana kehendak Bapak supaya menjadi Kristen? Mana kehendak Bapak supaya kita masuk di gereja? Mana kehendak Bapak supaya memujinya hari Minggu? Mana kehendak Bapak agar kita makan babi? Mana kehendak Bapak agar kita menyembah Yesus? Mana kehendak Bapak agar orang menyalibkan Yesus? Mana kehendak Bapak agar orang menkitabkan perjanjian baru? Mana kehendak Bapak agar merasulkan Paulus, merasulkan Lukas? Mana? Ada kehendak Bapak supaya kita percaya kepada pendeta. Ada kehendak Bapak supaya kita percaya kepada pastor. Ada kehendak Bapak supaya kita percaya kepada Kristen. Ada. Supaya kita percaya kepada Paulus. Ada. Tak ada. Kehendak Bapak itu agar kita menjadi Islam. Bang Zuma ada-ada aja. Iya dong. Buktinya mana? Bang Juma, saya Muslim, tapi saya bersama saudara saya orang Kristen. Paham? Iya, silakan. Sedikit lagi, Bang. Iya, silakan. Dalam Yeremia 29 nomor 11, aku Tuhan tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan tentang Salam, Islam, damai sejahtera. Yesus Yohanes 14, Yohanes 16, 17, aku tinggalkan Shalom, Islam untuk kalian. Tak pernah Yesus menyebut Kristen. Jadi sekali lagi saudara ya, pertanyaan saya tadi yang membuat saudara kita itu HP-nya langsung berasap adalah, tunjukkan kehendak Bapak agar anaknya Yesus yang dikasihi ini disalibkan. Silakan. Ya Pak Ade, naik lagi Pak Ade, silakan. Bang Juma, ada saya mau tanyakan sama Bang Reka limpulnya Ya, lagi Pak Hadi dulu. Biarkan saudara Hadi dulu untuk menenangkan diri. Kayaknya gitu dia lagi guncang itu. Saudara Rika Sipman, silakan. Ya mungkin beliau mau menanggapi apa, silakan. Tentang Israel ini. Gimana? Saya tidak bicara Kristen, tapi saya bicara tentang Islam dan Israel, Yahudi. Ya, silakan. Kita kan negara bebas, negara sekuler, negara liberal. Saya lebih suka kalau Indonesia itu mengakui kedaulatan Israel daripada kita membela Palestina. Kenapa? Karena dari barang-barang kita punya, seperti handphone, Android, semua dibuat orang-orang Israel. Tapi kita beli. Kita membenci mereka. Mungkin kita akan membela dia. Dengarkan dulu, wahai orang munafik, dengarkan. Kita akan membela Israel kalau dia bagi-bagi gratis tuyul. Astagfirullah. Udah diam, turun di bawah. Turun. PKI turun. Turunkan. Ya. Kembali kepada tema kita. Ya Pak Hadi tadi mau bicara tadi belum kelar ya Pak ya. Oke, tes. Saya coba tes dulu. Sebelum saya minta mohon maaf ya, ini memang di luar jangkauan saya. Ternyata PLN-nya mati PLN-nya, ya otomatis WiFi-nya kita semuanya, juga iya. mati. Betul. Semua.
Tapi di daerah aku aja kayaknya yang mati. Kalau di daerah sana kayaknya hidup-hidup aja sih. Iya, silakan dilanjut Bang. Tadi pertanyaan saya silakan. Sampai di mana tadi? Udah sampai mana tadi saya menjelaskan? Saya juga mati nggak tahu-taunya hilang. Iya. Oke, tentang permintaan Bang Juma, oke, saya paham. Tentang permintaan Iya, Juma kehendak tentang kehendak Bapak yang disalib ya. Iya. Saya harus tegaskan bahwa narasi yang saya tidak bisa temukan itu karena memang itu narasi yang ada di zaman now, ya, tentu dengan pola pikir konsep pola pikir yang ada zaman sekarang. Tetapi saya akan coba melakukan pendekatan dari Alkitab tertulis, ya, dalam Markus 14 ayat 36. Di sana dikatakan, Markus 14 ayat 36, saya akan coba baca. Katanya, ya Bapa, ya Aba, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dan ketika dalam penyalipan, Yesus pun berseru bahwa dia telah menyelesaikan apa yang dikehendaki Bapaknya. Dengan dia berkata, sudah selesai. Jadi yang mau saya katakan bahwa saya coba melakukan pendekatan tentang kehendak Bapa, bahwa penyalipan itu adalah merupakan konsep daripada Bapa itu sendiri yang harus diterima, yang harus dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Kita akan coba lihat Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya yang mau saya katakan tentang tebusan, bahwa tentang kehendak melakukan kehendak Bapa, salah satunya adalah penyalipan itu sebagai tebusan. Kalau kata tebusan itu juga ada di dalam kitab suci yang merupakan perkataan Yesus demikian. Matius 20 ayat 28. Ini bukan yang saya percayai, bukanlah perkataan daripada Matius yang menulis, bukan, tetapi pernyataan Yesus yang dipercaya, pernyataan Yesus demikian. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus tahu bahwa tebusan dengan cara disalib itu adalah merupakan kehendak daripada Bapak itu sendiri. Saya kira itu Bang Juma, silakan. Jangan terlalu panjang, nanti yang di bawah ngomel-ngomel nanti. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, saya minta maaf ketika ada kata-kata yang tidak berkenan, ya. Nah, sekarang ketika saya nih berbicara mengenai pola penyaliban ini, salib ini adalah keadaan di mana ada oknum yang digantung di atas tiang untuk menebus dosa dan seterusnya menurut perspektif pengajaran Kristen. Sedangkan Yesus polanya selalu menyatakan kehendak Bapa, kehendak Bapa. Artinya kehendak Bapa yang harus berlaku. Yang saya minta kehendak Bapaknya agar anaknya ini digantung di tiang itu mana? Kalau tidak ada, berarti bubar sudah. Untuk apa kita perpanjang? Karena yang kita minta ini objek yang terjadi benar-benar merupakan kehendak Sang Tuhan untuk berlaku. Karena ini akan menjadi jalan menuju kepada keselamatan. Maka kita minta kehendak Bapaknya. Karena yang ada di dalam Keluaran 23 misalnya, di situ diterangkan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Berarti kalau kita mengikuti pola ini, perintah ini, kehendak Bapa, berarti nggak boleh. Orang benar itu nggak boleh dibunuh. Siapa orang benar? Yesus. Akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Loh, kok dibunuh orang benar ini, kok dibunuh? Coba. Ini yang kita minta adalah kehendak Bapaknya, supaya anak yang dikasihi ini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sekarang kita minta, mana dalilnya bahwasanya orang yang dikasihi oleh Bapa itu diperintahkan untuk digantung di tiang? Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini kehendak Bapa. Andai saja yang tertulis di sini adalah haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara benar. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang bersalah. Itu kalau ada. Artinya penebusan dosa terhadap orang-orang bersalah itu dibenarkan dengan membunuh orang yang benar, dengan menyalib orang yang benar. Sekarang kita minta, mana ini yang membantah kemudian pernyataan Tuhan? Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh.
sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi orang-orang Kristen yang mengaku kesalahannya itu dari mana? Sementara Tuhan mengatakan harus kau jauhkan dirimu dari kebohongan. Orang benar, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Aku tidak akan pernah membenarkan orang Roma, orang Yunani yang berdosa ini, penyembah-penyembah dewa ini menjadi benar dengan membunuh orang yang benar. Nah, kita tunggu, Bang. Apakah masih ada upaya? Kalau Abang tadi mengatakan tak ada, ya sudah, bubar kita. Ambil tema yang lain. Artinya penyaliban itu gugur sebagai jalan keselamatan. Cari tema yang lebih yang mungkin bisa kita jadikan materi perbincangan. Karena kalau penyaliban sudah gugur. Demikian. Silakan Pak Ade. Nggak ada suaranya, Pak. Iya kan. Kresek. Mungkin kalau pakai headset cabut dulu, coba benerin dulu. Tes 1 2 1. Halo? Sip, lanjut. Halo? Oke, tadi kalau makanya saya bilang kalau narasi yang ingin Juma pertanyakan tadi saya harus tunjukkan, karena itu kan keinginan dan narasi yang sudah ada di zaman sekarang. Tentu dasarnya Juma punya dasar dan alasan sendiri tentang narasi yang dibuat oleh Juma. Oke lah. Tapi kan saya katakan tadi saya coba melakukan pendekatan bahwasanya itu merupakan tidak kata salib di sana, tetapi adalah cawan. Cawan di sana adalah merupakan cawan penderitaan. Kalau dalam pengertian cawan yang saya baca adalah kemurkaan Allah itu dilampiaskan sebagai kemarahan Tuhan itu dilampiaskan kepada sesuatu hal yang membuat Tuhan murka, yaitu dosa adalah membuat Bapa itu murka, sehingga dosa itu harus ditanggungkan kepada seorang Yesus, cawan dalam hal ini. Saya akan coba ambil pendekatan Bang Juma tentang penyalipan ya, karena cawan itu berkaitan dengan penyalipan penderitaan. Saya akan coba buka Yohanes 18 ayat 11. Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ya, cawan di sini tetap merupakan kehendak Bapa dan juga merupakan ketika berbicara cawan di sini adalah berbicara tentang penderitaan yang harus dilakukan, dijalani, diterima oleh Yesus itu sendiri sampai kepada kata selesai atau kata sudah selesai. Di kayu salib itulah dia berkata sudah selesai untuk melakukan kehendak Bapa. Apakah Bapa mengkehendaki bahwa Yesus itu harus menerima cawan itu? Berdasarkan data yang aku pahami dan dari apa yang tertulis, kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Sementara doa Yesus tadi dalam doa Yesus tadi dalam Matius 26 ayat 39. Sebentar ya. Di dalam Matius 26 ayat 39 tadi Yesus katakan, cari. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, ini tetap juga berbicara cawan yang akan diminum oleh Yesus, karena itu merupakan kehendak Bapaknya. Dia mengajukan permohonan supaya cawan itu boleh terjadi bukan berdasarkan kehendaknya, tapi kehendak Bapa itu sendiri. Dan dalam prosesnya Yesus menjalaninya, menerimanya sampai kepada kata selesai, menyelesaikan cawan yang harus diminum oleh Yesus itu sendiri. Saya kira itu penjelasan saya. Narasinya seperti itu, tapi kalau narasi yang seperti Juma minta, ya di mana kehendak apa bahwa Yesus harus disalib? Itu narasi yang ada zaman sekarang. Tetapi untuk pendekatannya saya coba ambil pendekatan ayat yang baru saja saya tampilkan. Terima kasih Bang Juma, silakan. Oke, saudara, makasih. Justru kita akan mengarah ke sana ketika saudara membawa cawan secangkir kehendak kemudian oleh Bapa. Justru ini yang saya tanya, mana kehendak Bapa agar anaknya itu digantung sebagai penebus dosa orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang Indonesia. Ini yang kita cari nih. Sarungkan pedangmu. Bukankah aku ini harus minum secangkir atau secawan atau sewadah, paterion, sesuatu yang sudah dicanangkan oleh kemudian Tuhan kepadaku, yang sudah direncanakan, yang diberikan sebagai rancangan Tuhan kepadaku sebagai anaknya. Itu maknanya. Nah, justru kita minta, mana kehendak Bapa, mana rencana Bapa agar anaknya itu digantung. Kalau kata salib ini asing bagi saudara, tapi jelas yang dimaksud di situ adalah atau cross. Kalau asing kata salib itu, karena memang kata salib ini hanya berasal dari Quran.
Tak ada di bahasa lain. Nah sekarang kehendak Bapa supaya anaknya digantung di atas pohon itu mana dalilnya? Karena Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi. Itu tertulis dalam Lukas 18:31, Lukas 24 nomor 44. Aku Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Mazmur. Tidak ada dikatakan oleh Yesus yang tertulis di Yohanes, yang tertulis di Markus, Matius, surah-surah Paulus, itu tak ada. Yesus mengatakan tertulis di kitab para nabi. Satu, Taurat. Nah kita lihat Taurat di dalam Keluaran 23 yang saya bacakan tadi. Dusta harus kau jauhkan dari dirimu. Orang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Itu kehendak Bapa. Sekali lagi saya katakan, kehendak Bapa jangan bunuh Yesus. Matius 19 ketika Yesus ditanya oleh muridnya, guru, apa yang harus aku lakukan? Pekerjaan apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan kamu membunuh. Nah, sekarang yang kita tanya, kalau kehendak Bapaknya jangan bunuh Yesus, di Keluaran 23 nomor 7 sesuai dengan poin Yesus, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah Musa. Nah, di dalam kitab Torah Musa, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Artinya jangan kau bunuh Yesus. Nah, sekarang kita minta pertanggungjawaban saudara Kristen. Mana kehendak Bapa agar bunuhlah Yesus, bunuhlah orang yang benar, bunuhlah orang yang kukasihi, bunuhlah anakku yang kepadanya aku berkenan. Kami minta dalil. Silakan. Pak Taurus, silakan. Oke, terima kasih host. Ya, saya kira hostnya tadi tidur, sehingga saya takut lalu lintasnya nggak jalan tadi nih. Oh ya, nggak apa-apa lah. Saya tunggu hostnya tidur atau lagi ya. Oke, Juma tadi minta tentang yang disalib ya, mana kehendak Bapa. Tapi saya tetap lagi mengatakan apa yang Anda katakan, jangan membunuh orang yang benar dalam surat daripada Musa itu tadi, kitab Musa itu benar adanya. Tapi namanya manusia tentu tidak semua taat kepada peraturan itu. Saya tidak mau katakan bahwa Yesus melanggar itu. Yang mau saya katakan adalah saya akan coba ambil pendekatan bukti tertulis pernyataan Yesus berdasarkan surat daripada Matius juga. Karena tadi saya bercerita tentang secawan tadi itu ya. Ini ada yang lebih tertera dalam Matius 26 ayat 2. Saya akan coba bacakan. Ini perkataan Yesus. Saya akan coba baca ayat 1 lah mulai. Setelah saya ulangi Matius 26 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Itu yang tertulis soal bahasa aslinya, silakan cuma sendiri cari apa bahasa asli di sana kata disalibkan. Karena kebetulan memang saya tidak menguasai banyak bahasa, saya hanya bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Jawa mungkin sedikit, bahasa Inggris sedikit, bahasa aslinya saya nggak tahu apa di sana. Tapi yang jelas di sana dikatakan Yesus sendiri berkata dalam ajarannya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, saya kira itu sebagai ayat pendekatan aja Bang Jumah. Mungkin saya tidak akan melakukan pembenaran, tetapi biarkanlah data itu menerangkan tentang Yesus dalam kitab yang kami yakini sebagai kitab suci yang ditulis oleh para nabi dan para rasul. Saya kira cukup Bang Jumah, silakan. Baik, jadi menarik sekali ya. Saudara saya ini meninggalkan apa yang Yesus katakan. Padahal tadi begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga dia menganugerahkan anaknya supaya siapa yang percaya kepada Yesus. Ini larinya percaya kepada Matius, bukan Yesusnya. Sementara Yesus mengatakan, contoh misalnya di dalam Yohanes 5:46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Nih, dia tidak mengatakan sebab jikalau kamu percaya kepada Matius, tentu kamu percaya kepadaku, sebab Matius telah menulis tentang aku. Lagi-lagi Yesusnya mengarahkan kepada Musa. Yohanes 5:46, Lukas 21, Lukas 18 nomor 31, Lukas 24 nomor 44. Semua Yesus katakan tergenapi yang tertulis di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Nah, kehendak Bapaknya kita tadi sudah menunjukkan di kitab Musa yang menulis tentang Yesus, jelas, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar.
Tidak ada kemudian kesalahan pada diri Yesus, tak ada sama sekali. Maka ketika penyaliban terjadi kepada Yesus, berarti itu pelanggaran. Interupsi Juma. Interupsi Juma. Silakan. Oke. Juma tadi ngambil data dari mana yang mengatakan jangan bunuh Yesus? Dari Keluaran 23 nomor 7. Keluaran 23 nomor 7 sebentar ya. Tanpa Iya, mengurangi silakan. rasa hormat 23 ayat. Silakan. 7. Keluaran ayat 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara-perkara dusta orang-orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab akulah yang tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Oke, di sana tidak ada kata Yesusnya Juma. Jadi tolong janganlah di framing ke memang cara pandang kita berbeda Bang Juma ya. Memang Bang Juma memahami anak manusia itu seakan-akan boleh siapa saja ya. Padahal Yesus selalu menyebut dirinya dalam kitab-kitab para rasul itu mencatat bahwa untuk menyebut dirinya sendiri, Yesus selalu memakai kata dirinya anak manusia. Dan dia tidak pernah berkata akulah Yesus. Dia tidak pernah mengucap namanya sendiri, tetapi dia selalu menggunakan kata aku, anak manusia. Jadi kalau dalam hal ini tidak ada kata ganti kepada manusia lain selain daripada dirinya. Untuk menyatakan dirinya sendiri, dia hanya memakai kata ganti anak manusia. Selalu Yesus berkata demikian. Dia mengatakan dirinya anak manusia. Oke, kalau Juma meminta tentang kehendak Bapa adalah tidak harus mencari data mengatakan bahwa kehendak Bapa adalah Yesus disalib tanpa mengikutkan tanpa mengikutkan narasi kitab yang ada secara alur ceritanya dari pasal ke pasal, dari ayat ke ayat yang dijelaskan dalam satu perikop ke perikop. Mengikuti alur narasi daripada kitab itu, ya memang Juma tidak akan menemukannya. Tapi kalau Juma membaca secara alur tanpa melompat, secara alur saja ke narasi Alkitab itu, maka kita akan menemukannya bahwa penyaliban itu adalah kehendak Bapa itu sendiri. Sebagaimana Yesus katakan di awal sebelum dia menderita, sebelum dia diserahkan kepada imam-imam, dia terlebih dahulu berdoa di Taman Getsemani dengan mengatakan, kalaulah cawan ini harus aku lalui, harus aku minum, ya bukanlah menurut kehendakku tapi kehendak mulia Bapa. Kalau kehendak Yesus berbeda ternyata dengan kehendak Bapa. Kalau bisa kemauan Yesus cawan itu jangan dia lewati, jangan dia alami penderitaan itu. Tetapi rupanya bukan kehendak Yesus yang terjadi, kehendak Bapanya yang terjadi. Dan dia tahu dan dia harus diserahkan untuk disalib di dalam Matius 26 ayat 2 tadi. Jadi kalau Bang Juma menarasikan ke hal-hal yang lain dengan cara berpikir Bang Juma tidak mengikuti cara berpikirnya alur ceritanya Alkitab, maka memang tidak akan bisa ketemu Bang Juma. Ya, jadi kalau anak manusia di sini Anda katakan dengan mengganti apakah anak binatang atau anak apa, nggak tentu anak binatang nggak anak apa, ya oke lah nggak apa-apa. Saya itu fine saja lah, oke saja cara berpikir kita berbeda, cara pandang kita berbeda, memang Juma kita hargailah itu. Tapi kalau saya tetap mengarahkan pemikiran saya kepada apa yang tertulis, bahwa narasi anak manusia di sini yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri. Karena Yesus memang tidak pernah berkata aku Yesus, kecuali ke dalam hal-hal tertentu ketika dia bertemu di dalam kepada Saulus pada masa itu sebelum dia dipanggil, akulah Yesus. Itulah kalimat yang keluar kepada keperkataan Yesus mengaku bahwa akulah Yesus. Yang kedua yang saya temukan dalam kitab pada hari kedatangannya, akulah Yesus dalam Wahyu. Yang saya temukan itu. Kalau namun dalam bahasa penjelasannya, komunikasinya dengan murid-murid, dia tidak pernah berkata akulah Yesus. Tapi dia selalu menggunakan untuk kata ganti dirinya, selalu dia menyebut dirinya anak manusia. Saya kira gitu Bang Juma, silakan. Oke, baik Bang. Ya, thank you. Jadi justru karena kehendak Bapa inilah yang kita cari, ya kan? Kehendak Bapa, kehendak Yesus supaya dia tidak dibunuh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia mempersembahkan doa kepada Bapa supaya dia yang sanggup menyelamatkan dirinya dari maut itu bisa menolongnya agar dia lolos dari kematian. Dan atas kesalehannya dia doanya dikabulkan. Itu di dalam Ibrani 5 nomor 7. Itu keinginan Yesus agar selamat dari maut. Nah, Yesus mengatakan atas kehendakmu aja. Sekarang kehendak Bapaknya mana supaya Yesus itu mati, supaya dia disalib. Ini yang kita cari. Justru kehendak Bapa ini yang kita cari dari tadi, Bang. Mana kehendak Bapa? Oke, instruksi Bang Juma. Coba baca ayat selanjutnya Bang Juma dari apa yang Bang Juma sampaikan. Selesaikan sampai ke bawah dulu Bang Juma, silakan. Dia berdoa kemudian kepada Bapa. Intinya itu di situ intinya. Dan atas kesalehannya, instruksi Bang Juma jangan dipotong. Nanti setelah ini Oke, Anda silakan. bacakan. Nanti setelah ini Anda sambungkan datanya. Oke? Dalam kesalehannya dia mempersembahkan doa. Atas kesalehannya doanya dikabulkan. Untuk apa doanya dikabulkan? Agar dia diselamatkan dari maut. Itu jelas itu.
Oke. Kemudian yang kita cari ini kehendak Bapa. Mana kehendak Bapaknya? Kalau di dalam Al-Quran kan jelas, bal rafa'ahullah, dia diangkat kemudian ke sisi Allah. Nah, kalau kehendak Bapa di dalam kitab saudara agar dia dibunuh, digantung di atas tiang salib, mana? Tunjukkan ke kita. Karena Tuhan di dalam kitab saudara sendiri, kitab yang ada di genggaman 6, Tuhan menyelamatkan orang yang benar dan digantikan dengan orang yang fasik. Orang yang jujur diselamatkan kemudian di data nomor 6, dan yang menggantikannya adalah pengkhianat. Pengkhianat tidak selamat dengan harapannya, dan orang benar selamat oleh pengharapannya, oleh kebenarannya. Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Amsal 21 nomor 18, kehendak Tuhannya, orang fasik dipakai tebusan untuk orang yang jujur, pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Itu kehendak Bapa. Coba, mana kehendak Bapa sehingga Yesus disalib? Anda belum menemukan itu. Keluaran 23 kita sudah bacakan, Anda juga sudah membaca. Nah, terus kehendak Bapa untuk dia dibunuh tak ada. Yang ada kehendak iblis. Kalau Tuhan, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus itu adalah kekejian. Membunuh Yesus itu perkara yang sangat dibenci oleh Bapa. Satu. Yang kedua, ketika dikatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi dibunuh, apa akibatnya? Dosa. Jadi membunuh Yesus, menyalib Yesus, menggantung Yesus, tauros, itu adalah dosa besar. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya memang kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi ya, bahwa anak manusia itu harus disalibkan. Dan kronologi penyalipannya itu memang ada unsurnya, ya seperti itulah penggenapannya. Dari apa yang kita baca, bahwa salah satu murid ada yang berkhianat. Dengan cara adanya pengkhianat itulah, maka tergenapilah apa yang diucapkan oleh Yesus, bahwa Yesus harus disalib. Jadi tetap apa yang dilakukan oleh iblis itu merupakan untuk menggenapi apa yang sudah dirancang oleh Bapaknya, kehendak Bapaknya Yesus, supaya Yesus disalibkan. Saya kira begitu, kalau cara pandang saya sih begitu. Jadi iblis tanpa mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu untuk menggenapi kehendak Bapaknya Yesus, ya secara tidak langsung memang secara logikanya. Interupsi Bang, mana kehendak Bapak agar Yesus disalib? Itu loh yang dari tadi yang kita cari. Kehendak Bapaknya mana? Iya, Juma. Tadi kan aku sudah bilang. Mana kehendak Bapak? Kalau dibilang kehendak Bapak, makanya kita baca secara alur, Bang Juma. Lah, gitu. yang saya minta kehendak Bapak supaya Yesus disalib itu mana dalilnya? Iya, tetapi saya bilang baca alur cerita dari kitab suci itu. Saya harus membacanya dari mana? Keluaran, Bilangan, dari Ulangan, Keluaran. Amsal. Saya kira enggak lari ke sana Bang Juma, karena yang menjelaskan kan kehendak Bapak, bukan kehendak Lukas, bukan kehendak Markus. Yang kalau tidak ada di dalam ini kehendak Lukas, kehendak Matius, Markus dan Lukas ataupun Yohanes. Semua yang mereka catat itu adalah sesuatu fakta yang terjadi, yang tentu yang adalah yang kehendak Bapak mana? Kehendak Bapaknya mana? Kehendak Bapak itu tetap dalam cawan penderitaan itu tadi loh Bang Juma. Iya, kehendak Bapaknya mana supaya Yesus disalib? Iya, kalau memang nggak narasi yang Anda minta, kalau narasi yang seperti konstruksi narasi yang Anda minta itu, kalau mana data yang menyatakan bahwa kehendak Bapak di Yesus untuk disalib, memang itu tidak ada. Tapi dari alur cerita itu, Bang Juma kan bisa kalau tidak ada, terus kenapa Anda mengada-adakan bahwa penyaliban itu adalah kehendak Bapak? Mana? Tidak mengada-adakan. Ya kalau tidak mengada-adakan berarti ada Bang. Mana? Tunjukkan. Kan saya bilang alur cerita itulah yang menjelaskan. Justru itu yang kita minta, alur ceritanya dari kehendak Bapak dulu pondasinya. Iya. Kalau kehendak Bapak supaya Yesus jangan disalib kan ada tadi. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapak. Oke? Nah, kehendak Bapak supaya bunuhlah orang yang tidak bersalah itu mana? Iya, cara berpikir Bang Juma memang seperti itu ya. Kenapa? Kenapa cara berpikir saya? Iya, sekarang begini, Bung. Anda begini. Silakan. Menurut Yesus yang harus berlaku kehendak orang Roma, orang Roma, orang Yahudi atau Bapak yang harus berlaku? Semua saya katakan tadi dari awal bahwa itu melakukan kehendak Bapaknya. Saya gitu tanya, menurut Yesus yang harus berlaku kehendak Roma, kehendak Yahudi atau kehendak Tuhannya, sang Bapak ini? Kehendak Bapaknya. Nah, mana kehendak Bapak supaya Yesus digantung, disalib? Tunjuk. Iya, kehendak Bapak itu tadi kan menggenapi apa yang tertulis tentang Dia. Ya itu dia yang kita cari. Mana yang tertulis tentang Dia yang adalah kehendak Bapak? Mana? Oke, kita akan coba lihat di Yesaya ya, Yesaya.
Sebentar. 53. Iya. Iya, Yesaya 53. Nggak ada masalah dengan itu karena para nabi yang mencatat. Mana di situ dituliskan di Yesaya 53 pembunuhan, digantung, disalib. Ya, ada telepon ya sepertinya. Oh, selamat sore, selamat bergabung Pak Salomo. Sambil nunggu Pak HDS ya. Ya. Ya, selamat siang, salam semuanya. Ya, baik siang. Sambil nunggu ya Guru ya. Padahal kata Yesus sendiri ketika orang berusaha membunuh Yesus, apa kata Yesus? Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu pernyataan Yesus. Kalau kamu bertuhan yang benar, Yesus itu untuk dikasihi, bukan untuk dibunuh. Makanya kamu salah bapa. Karena kamu menginginkan Yesus dibunuh. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia pembunuh manusia sejak semula. Ya itu tadi benar narasinya. Diawali dari seperti Bang Juma sampaikan, iblis merasuki Yudas, lalu terjadilah konspirasi bagaimana berusaha untuk Yesus dibunuh. Maka kata Yesus benar, iblislah yang menjadi bapakmu. Silakan sambil nunggu Pak HDS. Maaf izin masuk Guru dah. Iya nggak apa-apa. Mantap, rancak bana. Ayo. Ya, Pak Salomo. Sambil nunggu Pak HDS lagi terima telepon, mungkin ada yang mau disampaikan. Barangkali Anda sudah menyimak juga tadi dari bawah. Saya jawab dulu Bang, aku baru lewat ditarik Bang Abi. Gak tahu bicara lagi. Oh, baik. Udah lama dia nggak kesini dia. Ya, makasih Bang Abi udah naikin. Yuk, makasih. Diikutkan. Ya, tadi pernyataan dari bahkan pertanyaan. Oh, siap, udah kembali. Oke. Sorry, saya ada kebetulan lanjut. panggilan ini karena kebetulan hari Minggu saya ada pesta keponakan, pernikahan keponakan yang dilakukan secara Islam. Keponakan saya memang beragama Islam. Kakak saya beragama Islam. Dia suaminya orang Sunda. Jadi hari Minggu ini melakukan pesta pernikahannya. Kalau akad nikahnya atau ijab kabulnya sudah dilakukan beberapa hari yang lewat. Itu tadi untuk konfirmasi. Siap. Kebetulan ada dua lintas adat. Jadi kami adat Batak harus melakukan adatnya juga sendiri. Melakukan kesepakatan jam berapa berangkat itu ya. Oke, lanjut. Mengenai tadi Yesaya 53 di sana dikatakan. Saya ambil datanya tentang hamba Tuhan yang mengarah kepada, yang diyakini mengarah kepada Yesus. Kita masih menunggu dalil Bang, dalil. Iya, dalil silakan. Iya, ini dalilnya dari perjanjian lama tentunya ya, dari para nabi, karena para nabi kan menulis tentang Yesus. Iya. Ini bukan Matius yang seperti yang Anda inginkan. Walaupun Matius menjelaskan tentang apa yang tentang apa yang terjadi terhadap Yesus pada zamannya Yesus, sehingga rasul-rasul mencatatnya. Ya, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena hukuman atau kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya kira sampai di situ. Oke, baik. Yang hadir kemudian pada saat terjadi komplotan pembunuhan terhadap Yesus, mereka yang ahli kitab Yesaya. Siapa mereka? Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama. Tak ada lagi orang sakti di atasnya ini.
Sedangkan saudara adalah orang yang hidup 2000 tahun setelahnya, yang tidak mengerti bahasa Ibrani, yang tidak paham Aramaik, yang tidak mengerti kemudian tentang konsep kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi, dan permasalahan yang terjadi di internal Yahudi. Mohon maaf, Anda baca Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57, Anda akan ditertawakan oleh orang-orang Yahudi ketika Anda menggunakan data tadi untuk jadikan sebagai nubuat untuk Yesus. Kenapa? Yohanes berapa? Yohanes 11, nomor 45 sampai 57. Orang-orang Yahudi, orang Farisi, imam kepala nih, sudah berkumpul. Bahkan imam kepala mahkamah besar pada saat itu bernubuat, imam besar bernubuat tentang Yesus. Tahun itu juga baru mereka membuat-buat nubuat untuk membunuh Yesus. Kenapa mereka tidak menjadikan Yesaya ini sebagai patokan? Dan kenapa juga Yesus sembunyi pada saat mereka sepakat membunuh dirinya? Kalau Yesaya ini benar sesuai dengan apa yang Anda cocokologikan. Imam-imam kepala dan orang Farisi mahkamah agama berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang ini, Yesus, banyak membuat mukjizat. Dan apabila kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang Roma akan datang merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Mereka khawatir terhadap Yesus, ingin membunuh Yesus karena unsur politik. Takut tempat suci dan bangsa mereka dirampas Roma. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Dosa waris lah, kutukan Taurat lah, nebus dosa-dosa lah. Tidak ada itu. Mereka bersepakat kemudian. Bahkan imam kepala yang ada pada saat itu, yaitu Kayafas, berkata kepada mereka, apa kata Kayafas? Kamu ini tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam besar pada tahun itu, bernubuat. Apa nubuatannya? Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ban Nasri Sukran. Jadi di situ jelas dikatakan nubuatnya Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nggak ada untuk orang Kristen, nggak ada untuk orang Batak, nggak ada. Pada tahun itu juga imam besar, imam kepala bernubuat Yesus akan mati untuk bangsa ini. Nah, mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Karena itulah kemudian Yesus tidak lagi muncul, tidak lagi tampil di depan mereka, di antara orang-orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat ke padang gurun bernama Efraim. Di sana dia dengan murid-muridnya kemudian bersembunyi. Itu satu. Kalau memang betul Yesaya, kemana ahli Torah? Kenapa dia tidak menggunakan kitab Yesaya? Itu satu. Kedua, kesalahan Anda mengambil kitab Yesaya itu terbukti dengan sangat akurat. Anda ketika membaca, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Siapa yang dimaksud tanah kering ini? Sedangkan dia dikatakan berasal dari, kalau kita lihat pendekatan original teks, tunas di situ sheresi dalam bahasa Ibrani. Tanah yang kering disebutkan sia. Tapi kenyataannya Maria ibunya tidak bisa disebut sebagai tanah kering, karena dia bukan wanita mandul, dia bukan wanita tua, dia wanita subur. Dia adalah wanita purah, wanita yang sangat subur, tanpa disentuh laki-laki aja bisa hamil, saking suburnya. Tapi dikatakan tunas ini berasal dari tanah yang kering, wanita mandul, wanita sudah tua selayaknya Elizabeth. Elizabeth itu boleh disebut karena dia disebut di dalam kitab saudara sebagai wanita akar. Wanita akar artinya wanita mandul, wanita kering yang tidak ada lagi cairan, yang tidak bisa lagi hamil. Itu akar, itu Elizabeth, cocok. Tapi ternyata yang dimaksud di sini adalah Maria. Maria ini adalah wanita purah, wanita subur. Tetapi yang dinubuatkan di sini adalah tunas dari tanah kering, dari sia, tanah kering, wanita mandul, wanita yang tidak ada lagi harapan untuk hamil. Kalau dipaksakan berarti Yohanes dong, Yohanes Pembaptis dong. Bukan Yesus dong, karena hanya Yohanes Pembaptis yang kemudian berasal dari wanita mandul, yaitu akar, wanita mandul, wanita kering. Ayo, jadi tidak bisa bang. Kenapa orang Yahudi tidak menjadikan ini sebagai nubuat? Kenapa orang Yahudi tidak, imam kepala mahkamah agama menjadikan ini nubuat, dan tidak pernah bermimpi ada nanti datang Tuhan dalam rupa manusia dari tunas kering? Nggak ada itu. Sehingga mereka harus membuat nubuatan tahun itu juga. Yesus harus mati untuk bangsa mereka, supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Kesepakatan pembunuhan terhadap Yesus tidak ada karena dosa waris lah, karena kutuk hukum Taurat. Nah itu nggak ada bang. Makanya kehendak Bapaknya Anda jadikan ini sebagai nubuat itu tak ada. Gugur ya. Jadi penyaliban itu hanya buatan orang-orang Roma Yunani yang dijual sebagai penebusan dosa. Di dalam konsep Yahudi tak ada yang demikian. Konsep Tuhan pencipta langit dan bumi dalam kitab yang para nabi Yahudi juga tak ada. Dari tadi kita minta kehendak Bapak tak ada. Anda lari ke Yesaya, tak ada hubungannya itu. Demikian sebentar, silakan. Saya izin 10 menit untuk ibadah. Silakan yang lain. Ya guru. Silakan Pak DS.
setiap perkataan Yesus adalah merupakan, saya ulangi, setiap perkataan Yesus bukanlah berasal dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengar dan untuk dia sampaikan kepada umat yang dia dengar langsung daripada Bapaknya. Saya ulang ya, semua perkataan Yesus adalah sesuatu yang dia terima dari Bapaknya. Jadi perkataan Yesus Oke, yang baik. diungkapkan. Kembali ke poin aja Pak ya. Iya, Kembali poinnya ke Matius 20. Matius 20 ini perkataan ini Yesus. Sebentar dulu. ini yang mau saya sampaikan begini Pak, izin ya. Ya, Gini. sebentar ya, izin 1 menit aja, 1 menit. Oke. Sekarang dalam Matius 20 ayat 18, ini pernyataan Yesus sendiri. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau tidak mengenal Bapa supaya Yesus diolok-olokkan, disesah dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi Yesus menubuatkan tentang dirinya bagaimana akan terjadinya sesuatu kehendak Bapaknya itu di dalam dirinya. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Mari kita runut pembahasan. Contoh gini, ketika Yesus tadi disampaikan berdoa, biarkanlah cawan ini lalu. Mari kita lihat kehendak Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan berdasarkan penjelasan dari Yesus. Misal gini, tertulis di Matius 7. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika Yesus berdoa, ketika Yesus memohon kepada Tuhan agar segala sesuatunya dia serahkan kepada Tuhan, di sini menurut pernyataan Yesus, Bapa yang di surga Halo, kok hilang? Kemana dia? Mati kayak lain kali. Mati PLN kali, kayak aku tadi. Kayak aku tadi mati PLN memang. Mati PLN, mati WiFi, jadi mati semuanya. hilang kontak istilahnya. Masuk. Wah, Malin. Iya, nggak apa-apa. Mungkin jari mati PLN kayak aku tadi. Sebenarnya Bang, kalau mengenai nubuat penyaliban Yesus itu tidak hanya di Yesaya sebenarnya. Di Mazmur 22:16 itu juga ada. Tidak hanya di Yesaya. Betul nggak Bang Hades? Mazmur 22 ayat 16. Apa Pak? Kalau itu bunyinya Pak? 16, 18, 16, 17, 18 Bang. Coba dibaca. Oke. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku bisa dipakai, dan mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini terjadi kan pada saat Yesus disalib, dan saat Yesus disalib di sana ada tentara-tentara sedang bermain undi, katakanlah zaman sekarang bermain judi. Ya bisa ayat ini, tapi kan yang mereka minta soal penyaliban. Ini kan ada memang ini benar ini penyaliban, tapi mereka kan tidak akan sampai ke sana penalarannya. Karena mereka meminta data sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti tadi di mana kehendak Bapa bahwa Yesus itu harus disalibkan, itu permintaan mereka. Makanya saya katakan bahwa itu, kalau yang mereka minta seperti itu memang ya itu kan narasi yang sudah ada zaman sekarang. Zaman dahulu kan tidak ada, tapi itu akan terjawab ketika mereka membaca secara utuh kan gitu, dari mulai dari penderitaannya. Diskusi santai kayak gini kok main report sih teman-teman di bawah jangan main report dong. Siapa yang kenapa? Enggak, teman-teman Kristen, tolong kita kan lagi diskusi santai, nggak ada penghujatan, dong jangan direpot ya. Ya lanjut. Aku direpot ya? Enggak Bang Ustadz Alif. Bang enggak. Sinyal kali ya atau ini akun cadangan, akun lain. Banyak kali akunnya ya. Ya lanjut. Ustadz tadi belum kelar dari narasinya. Ustadz banyak juga akunnya ya. Cadangan. Ya kalau nggak gini nunggu 3 hari baru bisa naik. Kalau ini kan langsung gitu. Cukup 3 hari. Silakan. Ya, kembali kepada pernyataan tadi bahwa Yesus sendiri mengajarkan. Bang Abi, maaf Bang Abi, aku ganti akun dulu ya. Takut juga aku. Takut. Enggak, ini akun utama aku satu live biasanya. Oh gitu ya. Oke. Ditunggu ya. Ya, baik, kembali ya tadi. Contoh kan tadi menjelaskan tuh bagaimana ketika dia memohon kepada Tuhan, maka keputusannya diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memberi keputusan yang terbaik kepada hambanya yang berdoa kepadanya. Karena Yesus sendiri yang menjelaskan tadi. Masa orang jahat aja tidak pernah tidak mau memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan, apalagi Bapakmu yang di surga, apalagi Tuhanmu. Tuhan tidak akan memberikan kejahatan kepada anaknya yang meminta, apalagi anaknya itu orang baik. Kan di situ narasi penjelasannya berdasarkan Matius 7 dari 8 sampai 11. Tidak mungkin di situ. Nah, sementara
Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu tidak menghendaki pembunuhan terhadap Yesus, kekejian yang dilakukan terhadap Yesus berdasarkan yang dijelaskan oleh Tuhannya Yesus yang dibahas di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru sebagaimana pernyataan Yesus. Contoh tadi, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Nah, itu yang disampaikan oleh Yesus. Berarti Tuhan itu tidak menghendaki kalau Yesus itu dibunuh atau dihinakan, mati, digantung di pohon. Dia nggak mau Tuhannya itu. Nah, cuma kecuali mengikuti kehendak iblis. Makanya Yesus katakan, iblislah yang jadi bapakmu. Ketika Yesus dicari-cari kesalahannya, karena dia sudah banyak pengikutnya, seperti tadi dibahas di Yohanes 11, 45 sampai ke bawah sampai habis. Alif, bentar. Apa lagi? Aku nangkap ini dari bahasa Anda. Ya, iblislah yang menjadi bapamu. Di sana adalah mengarah kepada tentu imam-imam yang telah menangkap Yesus supaya disalibkan, ya. Jadi yang bapamu di sini yang dimaksud oleh Yesus adalah iblis yang ditunjukkan kepada para imam pada masa itu atau para ahli Taurat, ya. Jadi artinya memang kehendak, saya tidak bisa pungkiri apa yang dikatakan Bang Juma, kehendak iblis itu yang adalah bapaknya para ahli Taurat tadi itu berkeinginan untuk membunuh Yesus. Saya nggak bisa tampik, tapi ingat, itu merupakan salah satu mungkin, ya, dalam bahasaku, ya, untuk mencapai supaya Yesus sampai kepada penggenapan dia di kayu salib, ya memang mereka mengikuti keinginan iblis, keinginan bapaknya, Pak, itu ahli Taurat, karena tokoh-tokoh agama lah yang melakukan penyaliban. Berarti pembunuhan, penyaliban terhadap Yesus itu mengikuti kehendak iblis, kan gitu? Iya, yang kehendak iblis dan pelaksananya bukan keinginan Bapa, bukan keinginan Elohim. Bukan. Nggak bisa kita bilang tidak kehendak. Ada sendiri yang menjelaskan barusan. Itu merupakan bagian daripada, kalau bahasa kita sekarang, ya, dalam analisa bahasa sekarang, ya, itu bagian daripada skenario yang Tuhan izinkan terjadi atas Yesus. Ya, artinya keinginan iblis, kalau keinginan iblis kan seperti yang sudah. Kalau utusan itu dibunuh, maka selesailah urusannya, kan begitu pikiran iblis. Semua nabi kalau sudah dibunuh selesai, enggak gitu. Ya udah, kalau memang Anda sudah sepakat bahwa itu bagian dari rencana iblis, benar. Bukan yang rancangan kehendak Bapak itu, penggenapan daripada kehendak Bapak untuk Yesus harus menyelesaikan nubuatan tentang dia. Makanya nggak ada tadi ayatnya, Pak. Dari tadi kita minta ayatnya di mana kehendak Bapak. Kalau ayat yang seperti Anda narasikan sekarang itu nggak ada. Tapi kalau diikuti alurnya. Tapi kalau ayat kehendak iblis ada kan, Pak? Kalau kehendak iblis ada, itu kan nggak ada. Iya, itu kan nggak ada. Oke. Jadi Anda sudah kembali, ya? Sudah. Ya, jadi belum ada data kehendak Bapak itu, belum ada. Kalau kehendak Bapak itu, dan seperti Bang Juma inginkan, memang tidak ada. Tetapi tetap saya katakan, ya, itu tetap kita akui itu tidak ada, ya. Memang yang karena konsep iblis dari awal nabi-nabi, kalau nabi sudah selesai, maka selesailah pengajarannya, kan begitu konsepnya iblis. Tetapi berbeda dengan ketika Yesus, dia pun melakukan hal yang sama, melakukan pembunuhan. Kalau Yesus sudah mati, selesai, tidak akan ada lagi kelanjutannya. Ternyata dia salah kaprah. Dengan dia melakukan seperti itu, penyaliban itu, melaksanakan eksekusi mati kepada Yesus, dia pikir sudah selesai, sampai kematiannya itu tidak akan berlanjut. Ternyata dia salah. Dengan bahasa yang lain, saya mau katakan, iblis pun memang punya peran dalam ada masuk dalam skenario narasi ini, bahwasanya iblis pun untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa sampai kata Yesus sudah selesai, ada perannya memang di sana. Secara logikaku seperti itu sih. Tetap kehendak Bapa itu sampai kepada sudah selesai. Ya, jadi gini. Ya, silakan. Orang-orang Yahudi kemudian komunikasi dengan Yesus pada saat itu. Bapak kami adalah Abraham, kata orang-orang Yahudi. Benar. Yesus mengatakan, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Nah, itu jelas tuh. Artinya Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengikuti Abraham, kamu ini tidak akan berusaha membunuh aku. Berarti membunuh Yesus itu memang bukan kehendak Bapa. Lalu Yesus mengatakan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Elohim, ia mendengarkan firman Elohim. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan Elohim, karena kamu tidak berasal
berasal dari Elohim. Tadi kita minta, mana kehendak Elohim yang Anda ikutin? Kan tidak ada. Nah, Yesus mengatakan barang siapa berasal dari Elohim, dia mendengarkan perkataan Elohim. Yang kita minta perkataan Elohimnya nggak ada dari tadi. Lalu perkataan siapa? Anda sudah mengakui perkataan iblis. Berarti betul yang dikatakan tadi oleh adik saya bahwasanya iblis yang mau penyaliban itu terjadi dan kalian mengikuti kemauan daripada iblis itu. Apa endingnya? Setelah mengikuti keinginan iblis, Yesus mengusir. Matius 7, 15-23. Nyahlah daripadaku, aku tak mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, itu endingnya itu di situ. Jadi yang kita minta di sini simple. Kehendak Elohim, kehendak Bapa itu mana? Agar Yesus itu dibunuh. Justru Yesus sudah mengatakan, kalau Abraham itu adalah bapakmu, tentu kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi justru kamu mengerjakan pekerjaan yang tidak diajarkan, yaitu berusaha membunuh aku. Berarti membunuh Yesus itu adalah sesuatu kemungkaran, kata Yesus. Begitu juga ketika dikatakan oleh kehendak Bapa, membunuh orang benar itu adalah kekejian, itu adalah perkara yang dibenci. Jadi apa dasar landasannya? Dari Tuhan Elohim tak ada, dari Yesusnya tak ada. Saudara hanya melakukan pembenaran supaya dosa kalian itu ditebus dengan pola keinginan iblis. Kan tadi saya sudah mengatakan di awal, iblis merasuki Yudas itu tujuannya agar Yesus disalibkan. Tujuan Yesus disalibkan, nanti akan iblis ajarkan supaya orang-orang percaya nebus dosa pakai kematian di atas tiang salib. Tapi ternyata itu nggak ada. Mana kehendak Elohim, kehendak Bapa agar anaknya dibunuh? Itu aja dulu. Kalau ada itu kita lanjut. Kalau tidak ada, udah selesai. Percuma kita keluar sana sini tapi nggak ada kehendak Elohim agar Yesus dibunuh. Itu untuk apa kita berdiskusi? Untuk apa? Percuma kan? Yang kita cari ini ada kehendak Bapa. Sesuai dengan Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Taurat, di kitab para nabi, di kitab Mazmur. Tadi ada saya dengar Mazmur 22. Itu nggak cocok untuk Yesus. Coba Anda baca nomor 1, nomor 2-nya tuh. Aku teriak di malam hari. Dia baru jam berapa udah diturunkan jenazahnya dari salib. Ya, ada teriak di malam hari itu. Dan Yesus juga tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Ya, jadi nggak bisa dicocokkan ke sana. Lalu kemudian yang tadi tunas itu juga bukan kepada Yesus. Karena Maria itu bukan kemudian orang mandul, bukan tanah kering. Dia adalah tanah subur. Kalau yang tanah mandul itu adalah Elizabeth, akar, tanah kering, itu baru cocok. Nah, Yesus bukan anaknya Elizabeth, bahkan Yohanes. Tapi bisa jadi Mazmur 53 itu bisa jadi Yohanes. Bisa. Sangat boleh jadi, itu yang dimaksud Yohanes. Kenapa? Karena Yesus pun mengakui itu. Di mana Yesus mengakui itu? Di Matius 21 nomor 31-32. Apa kata Yesus? Pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur pesundal-pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, sebab mereka mendengarkan perkataan dan percaya kepada Yohanes. Bisa jadi itu adalah Yohanes. Sangat boleh jadi. Karena Yohanes itu juga juru selamat bagi Bani Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Dan Yesus pun mengakui bahwa tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes. Dan kalau kita dalami Bible, di situ dikatakan Yohanes itu penuh dengan Roh Kudus sejak dari dalam kandungan ibunya. Sementara Yesus nanti penuh Roh Kudus ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Tidak ada orang lebih besar yang pernah dilahirkan wanita di atas muka bumi ini lebih besar daripada Yohanes. Ngeri itu. Itu pengakuan Yesus sendiri. Artinya bahwa Yesaya 53 gugur, Mazmur 22 gugur. Nah, kehendak Bapa supaya anak yang dikasihi ini digantung itu mana? Kita masih minta. Kalau tidak ada kita bubar aja. Artinya tidak ada. Yang mau Yesus disalib hanya iblis. Gak usah ditambah-tambah lagi, gak usah dicocok-cocokkan lagi. Karena akan lebih parah lagi nanti. Karena Yesus sendiri mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firmanku, engkau akan melakukan perkataanku, engkau akan mengikuti perintahku. Dan perintah yang kau dengar daripada aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, mana perintah Bapaknya? Agar dia dibunuh. Mana? Justru Yesus ditanya di dalam Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Berarti kalau mau selamat, ikuti perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Jangan membunuh. Nah, berarti pembunuhan kepada Yesus pelanggaran terhadap ajaran Yesus, pelanggaran terhadap ajaran Bapa Elohim. Lalu siapa yang mau Yesus disalib? Iblis. Benarlah kata Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Nah, itu juga cocok dengan apa yang diterangkan di dalam Matius 7 nomor 15-23. Waspadalah kepada pengajar Mesias, nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku.
Itu buah-buah dari nabi palsu. Coba Anda baca satu perikop itu. Anda kena nggak di situ? Kena. Kenapa? Karena Anda melakukan satu prosesi agama bukan berdasar kehendak Bapak yang di langit, tapi kehendak Bapak yang di Antioquia. Nah ini Bung, kita sharingnya itu begitu. Kenapa? Terakhir dari saya ya, di dalam agama kami, dalam Al-Quran dikatakan begini, wa iza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, sembahan mereka akan menjadi musuh mereka. Yesus yang kalian sembah ini akan menjadi musuh bagi saudara-saudara. Nah, mari kita buktikan. Yesus mengatakan apa? Orang-orang yang bermujizat pakai namanya, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, memanggil dirinya Tuhan. Kata Yesus apa? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan dimusuhi oleh Yesus. Dalilnya Matius 7, 15, nomor 15 sampai nomor 23. Al-Quran, Al-Ahqaf ayat 6. Mereka akan dimusuhi oleh sembahan-sembahan mereka sendiri. Dan sembahan mereka akan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah. Nah, Yesus menolak disembah. Yesus menolak bermujizat. Orang bernubuat, mengusir setan pakai namanya, Yesus menolak. Al-Quran mengatakan itu. Nah, Bible juga mengatakan itu. Dan Anda kewalahan mencari kehendak Bapa Elohim agar Yesus dibunuh, disalibkan. Tak ada. Maka solusinya apa? Bertobat. Tinggalkan ajaran itu aja. Tapi kalau tidak ada, ya ngapain dilanjutkan lagi? Silakan. Kita cari tema yang lain aja. Silakan. Oke. Ya, tadi yang membawa Mazmur, boleh saya nanggapi ya Bang Wan ya, Abi ya? Mungkin Pak HDS dulu Bang Salomo nggak enak kok. Silakan. Ya nanti Pak HDS, nanti Pak Salomo mau nambahin. Oke. Sekali lagi, apa yang memang cara berpikir cuma itu ya tetap kita hargai. Akan membantah daripada dalil yang dipakai dari kitab suci Alkitab. Cuman mungkin cara berpikirnya kita yang berbeda, cara pandang kita yang mungkin sedikit berbeda ya. Memang ya harus diakui kalau Bang Juma minta yang tertulis, yang mana kehendak Bapa yang mengatakan bahwa anak yang dikasihnya itu harus disalib menurut kitab-kitab para nabi sebelumnya. Kalau itu yang diminta tentang judulnya disalib, maka akan tidak ada. Tapi dalam rujukan pendekatan ada beberapa ya, tapi memang tidak, Anda akan tetap menjawab itu sebagai tidak ada di sana kata disalibkan, akan terbentur di sana karena cara berpikir Anda kan akan meminta data seperti itu yang tertulis. Tapi nggak apa-apalah, memang itulah keberagaman dalam berpikir. Saya pun tak mau menghakimi bahwa Juma salah dalam hal berpikir demikian, cuman kita hanya berbeda cara pandang saja saya kira. Jadi kalau ditanya di mana, memang tidak ada yang tertulis bahwa seperti yang Bang Juma narasikan tadi itu, saya tidak ada. Nah, jadi kalau dalam secara tertulis memang kehendak iblis lah dan para tokoh-tokoh agama pada masa itu yang menginginkan Yesus supaya mati, karena dengan berpikir kalau Yesus mati maka selesailah sudah ajaran Yesus, tidak akan ada kelanjutannya. Nah, jadi saya kira itu. Tapi dalam hal nubuatan Yesus tentang dirinya itu sangat jelas dalam kitab suci. Dia sendiri menubuatkan tentang bagaimana dia akan menghadapi tantangan itu, menghadapi penderitaan itu, cawan itu tadi. Dia sendiri yang memaparkan kepada murid-muridnya atau menubuatkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan kepada tokoh-tokoh agama dan dia akan disesat sampai disalibkan. Memang Yesus tidak menceritakan bahwa itu merupakan kehendak Bapa, tapi dalam penalaran kita bahwa dengan demikianlah Yesus sampai berkata sudah selesai apa yang ditulis tentang dia. Tapi jika Bang Juma tetap mencari di mana anak yang dikasihnya disalibkan, di mana itu ada tertulis, memang tidak ada. Tapi Yesus, saya percaya Yesus mengatakan sesuatu hal yang benar tentang dirinya. Oke, saya kira baik, gitu aja. ADS. Ya, nggak ke materi ya, tapi mengomentari Iya, kita mengomentari saja. Ya udah kalau gitu. Silakan tadi Pak Salomo, apa yang mau ditanggapi biar berkembang. Saya menambahkan sedikit aja, Pak. Kalau kita baca Alkitab ini kan yang saya ambil dari Mazmur tadi itu, kebetulan saya ambil ayat itu, adalah kitab nubuat. Kitab nubuat artinya kitab yang sudah terjadi dan kita baca baru di tahun 2000 ini. Jadi semuanya sudah tercatat oleh Raja Daud seperti itu. Nah, kalau dikatakan itu bukan nubuatan tentang Yesus, ya silakan saja. Tapi kami mengimani bahwa Mazmur 22, 16, 17, 18 itu adalah nubuatan tentang Yesus. Kenapa? Yang disalib itu ditusuk kedua kakinya itu sudah ada. Kemudian mereka membagi-bagikan jubahnya dengan membuat undi, itu juga terjadi ketika Yesus disalib. Itu kita bisa lihat di Injil Matius sebagai penggenapannya.
Nah kalau ditanya apakah ada nubuatan Bapa mengatakan ini anak aku akan menyalib anakku untuk penebusan dosa, itu memang tidak ada kalau kalimat diminta letakkan seperti itu. Tetapi ada beberapa ayat di Alkitab mengatakan inilah anakku yang kukasihi, karena itu begitu besar kasihnya akan dunia ini maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh keselamatan kekal. Kira-kira seperti itu, saya lupa bunyinya. Nah itu juga adalah penggarapan dari semuanya. Jadi ketika kita membaca Alkitab itu gak bisa kita satu ayat comot lalu artikan begini, tidak. Harus satu rangkaian yang tersistematis dari Kejadian sampai ke Wahyu. Kita akan paham kalau kita baca semuanya. Begitu kira-kira. Kenapa? Kalau nubuatan itu memang tidak jelas. Misalnya inilah nubuat tentang Yesus salib. Bapak berkata seperti itu, tidak ada. Itu kan berarti kehendak kita. Tapi kita di samping memaknai atau mengerti atau membaca yang tersurat, di situ kita juga kan harus memahami arti yang tersirat. Nah, ketika Daud membaca puisi itu, dia adalah pengungkapan tentang Sang Mesias itu. Jadi Daud seolah-olah ada sebagai Mesias itu sendiri ketika dia membuat Alkitab itu, membuat syair-syair puisinya itu. Karena memang itu bukan dari dirinya sendiri, tapi diilhami oleh wahyu ilahi yang dia dapat, sehingga dia bisa menciptakan puisi seperti itu, yang adalah nubuat tentang akan terjadi kepada Sang Mesias. Bahwa kakinya akan ditusuk itu artinya dipaku, jubahnya akan dicopot, dan orang akan membuang undi untuk memperebutkan jubahnya itu. Tergenapi di Matius berapa saya lupa. Terjadilah semuanya. Seperti itu Bang Suma, mungkin penjelasan saya sementara. Silakan yang lain. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik dari antara para apologet Kristen, dan juga ada Pak Pendeta di dalamnya, dan juga ada Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Dan kita lihat bagaimana dengan secara luar biasa Pak Pendeta bersama dengan teman-teman itu sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga mereka dengan hikmat Tuhan mereka bisa menyampaikan semua kebenaran yang selama ini tidak dipahami, bahkan disalahpahami oleh orang-orang yang tidak mengenal atau percaya kepada Yesus Kristus seperti itu. Dan bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta ini pastinya juga membuka hati dan pikiran semua orang untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Karena kalau kita ketahui banyak orang di luar sana yang masih saja salah paham dan tidak mengetahui, bahkan memahami tentang siapa Yesus Kristus dan untuk apa dia datang ke dunia seperti itu. Karena kebanyakan orang hanya memahami bahwa Yesus datang ke dunia itu hanya sebagai utusan, bukan sebagai seorang Tuhan dan Juru Selamat seperti itu. Dan hal inilah yang dijelaskan Pak Pendeta, bagaimana bahwa Yesus dia 100% manusia tetapi dia juga 100% Allah seperti itu. Karena Allah sungguh sangat baik merancangkan segala sesuatunya, karena Allah tahu bahwa manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka dari itu Allah berinisiatif mengutus utusannya yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Karena kalau kita melihat ini merupakan karya yang sangat luar biasa, di mana banyak yang kalau kita perhatikan di luar sana, banyak orang yang ingin manusia yang ingin menjadi Tuhan, akan tetapi cuma satu Tuhan yang mau menjadi manusia. Dan hal inilah yang menjadi suatu hal yang luar biasa dan spesial bagi kita umat yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana Allah sendiri yang turun ke dunia mencari kita semua umat yang terhilang, sehingga kita yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Dan hal inilah yang terus disalahpahami, bahkan juga mungkin karena Ustadz Suma dan kawan-kawan sudah terdoktrin dengan hal-hal dari mungkin dari berbagai macam pengajaran dan juga Injil-Injil yang di luar keempat Injil yang ada dalam Alkitab, sehingga mereka meyakini bahwa bukan Yesuslah yang disalibkan, Yesus hanya sebagai utusan, dia bukan Tuhan dan Juru Selamat seperti itu. Sehingga Ustadz Suma sendiri kalau kita melihat memperhatikan ketika pemaparan yang sangat baik dan jelas itu disampaikan oleh Pak Pendeta, hal ini ya membuat Ustadz Suma sendiri merasa kepanasan dan seperti tidak menerima dari pernyataan dari Pak Pendeta sendiri, karena Pak Pendeta sudah menjelaskan dengan sangat baik bersama teman-teman yang lain bahwa mereka tidak mempermasalahkan jika mereka membahas tentang Isa dalam konsep yang ada dituliskan di dalam Al-Quran. Tapi kalau mereka mengkaitkan Isa yang ada
di Alkitab pastinya akan jauh berbeda karena tidak akan pernah ketemu kesamaannya seperti itu. Untuk dari itu, mari kita terus berdoa supaya semakin banyak orang di luar sana mengerti dan memahami siapa Yesus Kristus sendiri dan untuk apa Dia datang ke dunia. Dan kita berdoa untuk para apologet Kristen dan juga para hamba-hamba Tuhan, biarlah mereka terus dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, kebenaran, kabar keselamatan kepada semua orang tanpa terkecuali. Kiranya video ini boleh memberkati kita semua. Sampai berjumpa, bertemu di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.